memilih siapa yang menjadi tim pro, siapa yang menjadi tim kontra. Dan Ibu juga sudah memberitahukan kepada kalian apa mosi yang diperdebatkan. Tentunya kalian sudah mencari argumen-argumen, pendapat-pendapat yang sungguh luar biasa, sehingga nantinya debat kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Oke? Bagaimana tim pro? Siap? Siap, Bu. Kalian sudah menyediakan argumen yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini? Sudah, Bu. Tim kontra gimana? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Argumennya gimana? Aman? Aman. Jangan sampai kalah dengan tim pro. Oke? Oke, Bu. Oke, minggu lalu juga Ibu telah memilih siapa yang akan menjadi moderator. Dan inilah moderator kita pada hari ini. Silahkan dibacakan apa yang menjadi musik kita pada hari ini. Kepada moderator, kami persilahkan. Begitu juga dengan audiens, silahkan didengarkan karena debat ini sangat berarti pada hari ini. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi moderator pada kegiatan debat hari ini. Sebelumnya saya menyapa kita semua selamat pagi. Ya Ahom. Ya, Bu. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Jaluku, pengurus kelas, serta yang saya banggakan seluruh teman-teman kami. Hari ini kita akan melaksanakan debat kelas dengan mosi puisi dia akan lebih baik daripada puisi Krisnakis. Tim pro akan mendukung pernyataan ini, sedangkan tim kontra akan menolak dan mendukung puisi Krisnakis. Debat ini akan terdiri dari penyampaian argumen oleh masing-masing tim, tanggapan atau sanggahan dan penutup. Aturan debat harus kita patuhi, berbicara secara bergiliran, menghormati lawan bicara, dan menyampaikan pesan secara logis. Baik, mari kita mulai. Waktu pertama diberikan kepada tim pro. Silakan pembicara satu menyampaikan argumen pembuka. Oke, sebelum tim pro menyampaikan pendapatnya, Ibu ingin menyampaikan sesuatu bahwasanya kita menyampaikan pendapat, kita menyampaikan argumen, bukan berarti kalian menjatuhkan teman kalian, kalian menyakiti hati teman kalian. Silahkan berargumen dengan baik, silahkan sampaikan pendapatmu, sanggahanmu dengan bijak, tanpa menyakiti hati kawan. Bagaimana? Siap? Siap, Bu. Sekali lagi Ibu sampaikan mosi debat kita pada hari ini, yaitu puisi Diafan lebih efektif untuk menyampaikan pesan daripada puisi Primatis. Kepada tim pro, silahkan sampaikan argumen. Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan argumen kami dari tim pro, bahwa kami dari pihak akrimasi sangat meyakini bahwa puisi Diafan lebih efektif dalam menyampaikan pesan kepada pembaca. Mengapa demikian? Karena puisi Diafan seperti pada sebuah kedai kopi, menggunakan bahasa yang lugas, jujur dan mudah dimengerti oleh siapapun, terutama kami sebagai remaja. Contohnya lari, seperti pertemuan kita tidak lebih penting dari sepatumu, langsung menyampaikan kekecewaan tanpa perlu ditasvirkan berkali-kali. Kami percaya bahwa puisi yang baik tidak selalu harus menjadikan pengaku. Dalam debat ini, kami akan menunjukkan bahwa puisi Diafan lebih dekat dengan kehidupan remaja dan mampu menyampaikan emosi secara nyata tanpa harus diselimuti makna-makna tersebut yang membingungkan. Terima kasih. Terima kasih argumen dari pembicaraan satu dari tim pro. Sekarang kami beri kesempatan kepada pembicaraan satu tim kontra.
Terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan argumen kami dari tim kontra. Kami menolak mosi yang menyatakan bahwa puisi diapan lebih efektif daripada puisi prismatis. Justru kami percaya bahwa puisi prismatis lebih kuat dalam menyampaikan makna yang mendalam dan menyentuh perasaan dengan cara yang lebih indah dan berkesan. Coba kita renungkan pada bait puisi seperti "Matamu Ibu adalah danau di kaki bukit pada pagi hari". Kalimat ini tidak sekedar deskripsi, ia mengandung simbol cinta, keteguhan, dan kedamaian yang luar biasa. Kami akan membuktikan bahwa puisi prismatis meski tidak selalu mudah dimengerti, justru menawarkan pengalaman batin yang lebih kaya dan membentuk kepekaan terhadap nilai-nilai estetika dan makna hidup yang lebih luas. Terima kasih. Argumen pembuka yang sungguh luar biasa, baik dari tim pro dan kontra. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk pembicara kedua dari setiap tim. Yang pertama, tim pro. Baik, terima kasih. Saya ingin menekankan bahwa puisi akan seperti pada sebuah kedai kopi, menyampaikan pesan sosial dan perubahan karakter sahabat yang sangat jelas. Contoh lain, kau mulai berubah, lebih suka membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah ada, menggambarkan perkesaran jelas seseorang yang dulu sederhana kini menjadi materialistis. Bukankah ini sangat relevan dengan realita remaja masa kini? Puisi ini mudah dipahami, langsung menyentuh, dan mengajak pembaca merenung tanpa perlu penafsiran rumit. Dengan kejelasan ini, puisi diapan lebih mendidik dan tidak membingungkan dan langsung menyentuh emosi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara dua, tim kontra. Puisi prismatis justru memiliki kekuatan dalam keindahan bahasa, dalam kedalam makna. Puisi prismatis mengajak pembaca berpikir dan merenung. Ini sangat penting untuk membangun imajinasi dan kreatif anak muda. Jadi, puisi prismatis bukan tidak efektif, tapi lebih dalam dan penuh nilai rasa. Tergantung cara pembacanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara tiga, tim pro. Bukankah puisi seharusnya bisa dijangkau oleh semua orang? Kalau puisinya sulit dimengerti seperti puisi prismatis, apakah masih disebut puisi efektif? Banyak dari kita para siswa akan merasa pusing harus menambahkan lirik seperti lirik hujan setelah kemarau panjang meratakan tanah-tanah ladang. Sementara puisi Javan berbicara langsung seperti saat menulis menyindir. Sahabat yang datang terlambat karena sibuk belanja sepatu. Ini nyata menyebut dan mampu menjaga pembaca merefleksikan nilai persahabatan dan kesetiaan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara tiga, tim kontra. Justru karena kita belajar memahami puisi prismatis, melatih kepekaan berpikir, lirik-lirik puitis, televisi dengan simbol alam seperti danau di kaki bukit atau kemarau panjang menetap ladang, mengajarkan kita makna kehidupan perjuangan, kasih sayang dan perubahan secara mendalam.
memang tidak langsung dipahami, tapi berpikir tidak efektivitas puisi prismatis terletak pada kemampuan membuktikan rasa. Bukan hanya logika, ia mengajak kita bukan sekedar membaca dan melupakan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 4 tim pro. Nah, saya setuju dengan tim pro dengan puisi diapan seperti pada kedai kopi, mudah dimengerti dan langsung terasa emosinya. Karena seperti pemuda berubah lebih suka membicarakan hal-hal yang dulu tidak pernah ada. Nah, menunjukkan dengan jelas bagaimana seseorang kecewa pada temannya, saya yakin puisi yang seperti ini lebih cocok bagi pelajar agar cepat menangkap pesan modalnya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 4 tim kontra. Saya tetap mendukung puisi prismatis. Memang tidak langsung dipahami, tapi keindahan dan kekuatan maknanya lebih dalam. Lari matamu ibu adalah danau di kaki bukit pada pagi hari, membuat saya teringat ketenangan dan cinta ibu tanpa menyebutnya langsung. Ini bukan hanya soal kejelasan, tapi soal kekuatan pikiran. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 5 dari tim kontra. Kalau puisinya rumit seperti prismatis, saya malah sulit paham dan cepat bosan. Saya lebih suka puisi yang langsung, karena bisa saya rasakan dan renungkan tanpa perlu berpikir terlalu. Puisi diapan itu seperti teman yang bicara jujur, apa adanya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya pembicara 5 tim kontra. Saya justru tertarik pada puisi prismatis karena membuat saya berpikir. Saya belajar melihat makna dari simbol, dan itu membuat saya lebih peka dan imajinatif. Puisi prismatis memberi pengalaman membaca yang unik dan mendalam. Terima kasih. Terima kasih untuk semua argumen dari semua tim, baik tim pro dan tim kontra. Sekarang waktunya masing-masing tim menyampaikan sanggahan singkat. Sanggahan tim pro. Silahkan tim pro jika ada sanggahan untuk argumen atau pendapat dari tim kontra, silahkan berikan sanggahanmu. Kami tidak menolak keindahan puisi prismatis, tetapi kami bicara soal efektivitas dalam menyampaikan pesan. Puisi diapan tidak butuh penafsiran rumit, artinya langsung masuk ke hati pembaca. Untuk pembaca pemula seperti kita, puisi yang lugas dan jelas lebih cocok. Terima kasih. Selanjutnya sanggahan tim kontra. Justru puisi yang baik tidak harus menjelaskan secara langsung. Puisi prismatis memberi ruang bagi pembaca untuk tumbuh berimajinasi dan memaknai sesuai pengalaman pribadi. Ini menjadikan puisi prismatis lebih berkesan dan mendalam. Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan dari setiap tim. Sekarang kami beri juga kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan argumennya mengenai mosi yang sedang diperdebatkan. Oke, kepada seluruh anak-anak kami
kami khususnya audiens, kalian telah mendengarkan apa musi debat pada hari ini. Kalian juga telah mendengarkan argumen hebat dari tim pro dan tim kontra. Sekarang jika ada pendapat kalian juga, argumen kalian mengenai mosi, silahkan disampaikan. Saya Bu. Oke, silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya terkait dengan Moses. Sangat saya mengucap bahwasanya mengaku jangan menggunakan bahasa yang berkata simbolis dan juga dapat menyampaikan pesan secara lebih baik. Kemudian kedua tim sangat luar biasanya dalam menunjukkan pertemuannya sehingga suasananya sangat menyenangkan. Terima kasih. Oke, itu argumen yang sungguh luar biasa. Berarti kamu mendukung tim pro. Masih ada lagi yang menyampaikan pendapatnya, argumennya dari audiens? Ada? Saya Bu. Oke, silakan. Kalau saya mendukung pihak kontra, karena saya sependapat dengan mereka bahwasanya puisi primatis itu seperti lukisan. Mungkin tidak langsung dimengerti, tapi kalau kita amati lebih dalam akan terasa sangat menyentuh. Saya pikir itu lebih abadi dan berkesan. Selanjutnya, saya juga sangat bangga sekali kepada kedua tim karena semangat dalam menyampaikan argumen. Terima kasih. Tidak ada? Oke, kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik teman-teman, kita telah mendengar seluruh argumen yang luar biasa dari kedua tim, begitu juga argumen dari audiens yang sangat menarik. Dalam debat ini, tim pro menekankan kejelasan dan kemudahan memahami pesan sementara. Tim kontra menekankan kekuatan imajinasi dan kedalaman rasa dalam puisi Kristus. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua atas partisipasi dalam debat hari ini. Kalian luar biasa. Masih tegang kalian? Tim kontra gimana? Sudah rileks sekarang telah menyampaikan pendapatnya? Sudah, tim kontra gimana? Pro gimana, aman? Aman. Oke, satu hal yang perlu Ibu sampaikan, Ibu sangat bangga, sangat senang dengan semangat kalian yang sangat luar biasa dalam mengikuti debat pada hari ini. Dan perlu kalian ketahui, adanya debat ini bukan berarti habis ini kalian berkelahi satu sama lain, karena adanya perbedaan pendapat. Namun dengan adanya debat ini, kalian mampu bisa menyampaikan argumen kalian dengan baik, dengan bijaksana. Tadi musik kita mengenai puisi diafan lebih efektif untuk menyampaikan pesan daripada puisi primatis. Sebenarnya kedua puisi jenis puisi ini sama-sama bisa menyampaikan pesan kepada pembaca ataupun pendengarnya. Tim pro tadi mengatakan bahwasannya puisi primatis ini, puisi diafan ini lebih secara langsung dalam menyampaikan pesan yang ada di dalam sebuah puisi. Sementara tim kontra juga menyampaikan argumennya bahwasanya puisi diafan lebih menarik. Karena kenapa? Kita bisa berimajinasi, kita bisa membayangkan setiap kata yang ada dalam sebuah puisi. Begitu kan? Namun perbedaan pendapat bukan berarti tim pro kalah, tim kontra menang. Tidak. Namun dengan adanya perbedaan pendapat, kalian bisa saling berdiskusi. Jadi satu hal yang perlu Ibu sampaikan, tidak ada tim yang kalah pada hari ini. Kalian sangat luar biasa, argumen kalian sangat tersusun dengan rapi. Jadi Ibu sangat mengapresiasi itu. Sekali lagi Ibu meminta kalian bisa tepuk tangan mengapresiasi diri kalian sendiri.